Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadagaluh Iswari dengan plat 5 akhir yaitu 1276. Di sini saya akan membacakan ringkasan faktor internal environment dari buku Teza Tabassum Azmi di halaman 71. Strategi dan praktik sumber daya manusia tidak berfungsi sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalam organisasi, yakni yang pertama ada sifat bisnis dan industri. Kebutuhan skill. Industri teknologi memerlukan pekerja berpengetahuan tinggi, sementara manufaktur memiliki perspektif sumber daya manusia yang berbeda. Ada juga proses teknis, yakni bahkan dalam sektor yang harus sama, perbedaan proses produksi, misalnya komputer dan otomotif, akan menghasilkan praktik sumber daya manusia yang sangat berbeda. Yang kedua ada misi strategi organisasi, di mana filosofi SHRM, kebijakan sumber daya manusia, ini merekrut, pelatihan dan penilaian harus selaras dengan misi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dan ada panduan misi menjadi kerangka kerja yang menentukan arah kebijakan fungsional di setiap departemen. Dan yang ketiga ada ukuran organisasi. Struktur organisasi besar cenderung memiliki sistem sumber daya manusia yang lebih formal dan terstruktur dan canggih dibandingkan perusahaan kecil. Ada juga desentralisasi. Perusahaan besar biasanya lebih terdesentralisasi untuk mendorong partisipasi karyawan dan memiliki orientasi yang lebih kuat terhadap strategi Human Resource Management atau SHRM. Dan yang keempat ada struktur organisasi, yaitu ada struktur yang vertikal versus horizontal, di mana struktur vertikal ini bersifat sentralistik, kontrol ketat oleh atasan atau dikontrol ketat oleh atasan. Sedangkan struktur horizontal ini lebih ke fleksibel dan berbasis tim. Ada juga struktur matriks, melibatkan pelaporan ganda dan kinerja yang fungsi dan kinerja yang lintas fungsi, yang menuntut kebijakan sumber daya manusia yang lebih dinamis dibandingkan struktur tradisional. Dan yang kelima ada budaya organisasi. Tradisi praktek masa lalu menjadi dasar desain fungsi sumber daya manusia saat ini. Namun bisa juga menjadi penghalang atau resistensi terhadap perubahan strategi yang baru ini. Dan yang keenam ada filosofi dan prioritas manajemen. Nilai manajemen itu sendiri, yakni ada anggaran, pelatihan, kebijakan, upah, dan promosi sangat bergantung pada prioritas manajemen puncak. Misalnya, fokus pada profitabilitas, US efisiensi. Dan politik internal ini, dinamika kekuasaan dan politik kantor seringkali mempengaruhi keputusan sumber daya manusia seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK atau promosi. Dan yang terakhir ada peran serikat pekerja. Negosiasi. Organisasi dengan serikat pekerja yang aktif harus merancang strategi sumber daya manusia melalui perundingan bersama dan kontrak kerja. Ada juga kontrol. Serikat pekerja berfungsi sebagai pengawas agar manajemen tidak bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tidak lupa juga saya memberikan kesimpulan yang dimana di era hiperkompetisi ini lingkungan bisnis berubah dengan sangat cepat. Manajer harus terus memantau faktor-faktor internal ini dan menyesuaikan strategi sumber daya manusia secara dinamis agar perusahaan mampu untuk merekrut dan mempertahankan talenta yang terbaik. Baik, sekian dari saya. Om Santi Om.